Sektor pertambangan turut menjadi sektor yang terdampak pandemi COVID-19, namun tidak seperti sektor pariwisata dan UMKM yang terpukul sangat dahsyat. Sektor pertambangan justru mampu menunjukkan resistensinya di tengah pandemi beberapa waktu lalu. Dan salah satu perusahaan tambang yang membuktikan resistensi tersebut adalah PT Freeport Indonesia. Berikut ulasannya. Masa pandemi COVID-19 menjadi masa paling sulit bagi hampir semua lini usaha yang ada di tanah air, tak terkecuali lini usaha sektor pertambangan. PT Freeport Indonesia menjadi salah satu perusahaan pertambangan yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Freeport harus mengubah sejumlah target-target perusahaan di kuartal pertama tahun 2020 karena adanya penurunan kinerja jika dibandingkan dengan kondisi normal. Selain merevisi target kinerja, keterbatasan ruang gerak akibat pandemi COVID-19 juga telah membuat PT Freeport menunda pembangunan smelter di Indonesia, termasuk smelter di Gresik, Jawa Timur. Namun demikian, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut, dengan mitigasi yang baik di tengah pandemi, PT Freeport Indonesia masih mampu memaksimalkan produktivitas sesuai target. Pada kuartal 1 2020, net revenue perusahaan mencapai 440 juta dolar Amerika dari target revisi sebesar 410 juta dolar Amerika. Perusahaan juga telah menyetor pendapatan 2 triliun rupiah ke pemerintah pusat berupa pajak, PNBP, dan pungutan lainnya. Freeport juga tetap membayarkan kewajibannya kepada karyawan meski sedang dalam kondisi sulit. Kedepan, dalam menjalankan kegiatan operasional selama pandemi dan di era normal baru, perusahaan mengaku telah melakukan prosedur tetap keamanan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, lantas seperti apa kunci resistensi dari PT Freeport Indonesia selama pandemi dan bagaimana PT Freeport Indonesia menerapkan normal baru di sektor pertambangan? Saya akan berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Selamat datang Pak Tony di Economics. Selamat datang, senang bisa ketemu. Ya, senang bisa bertemu kembali dengan Anda Pak Tony. Kita bahas terkait dengan dampak dulu. Tadi salah satu sektor yang terkena dampaknya itu tentunya sektor pertambangan. Namun pertambangan ini bisa dikatakan bisa lebih resisten lah terhadap dampak dari pandemi COVID-19 dibandingkan mungkin dengan sektor pariwisata maupun juga sektor lain yang lebih terpukul lebih dahsyat lagi gitu ya karena efek COVID-19. Nah, pasti tetap ada efeknya Pak ya karena ada pandemi ini. Bisa diceritakan secara umum terlebih dahulu efeknya ke Freeport Indonesia seperti apa Pak? Dan tentu saja kita memang di sektor pertambangan dan juga beberapa sektor lainnya, masalah safety itu selalu kita kedepankan Pak. Safety dan health itu menjadi perhatian utama kita dalam melaksanakan operasi. Sehingga begitu merebak isu atau pandemik ini, kemudian kita langsung mengambil tindakan yang sangat represif. Contohnya misalnya di PT Freeport Indonesia mulai tanggal 25 Maret kita sudah lockdown Tembagapura. Jadi tidak ada orang yang boleh masuk ke Tembagapura, termasuk saya pun tidak boleh masuk ke Tembagapura. Dan semuanya itu kemudian kita langsung terapkan protokol-protokol baik yang secara nasional ditetapkan oleh gugus tugas dan juga yang secara internasional berlaku. Kita langsung tutup Tembagapura dan kita ubah semua roster kerja supaya yang sudah ada di Tembagapura itu akan tetap bertahan di Tembagapura, tetap melanjutkan pekerjaannya. Dengan tentunya protokol-protokol itu yang kita lakukan. Contohnya misalnya bus untuk mengangkut karyawan yang biasanya diisi oleh 50 orang. Sekarang hanya diisi oleh 20 orang. Dan juga ada tram yang mengangkut orang ke tambang itu dari kapasitasnya 80 orang kita kurangi menjadi 40 orang. Dan semua barak-barak kita terapkan menjadi barak isolasi, kita kemudian tambahkan petugas medis sebanyak 60 orang kita tambahkan untuk bekerja tambahan di klinik dan rumah sakit yang ada di wilayah PT Freeport Indonesia. Dan juga kita akhirnya mendatangkan alat RDT atau rapid test sebanyak 50.000 dan juga PCR sebanyak 2 unit. Sehingga langsung apabila ada satu orang yang terkena
corona ini, kemudian kita langsung tracing orang ini kontak dengan siapa saja. Kalau dia tinggal di barak, kemudian seluruh barak penginapan itu kemudian kita lakukan tracing. Dan akhirnya kita bisa mendata, sekarang ini kita sudah memeriksa lebih dari 9.000 karyawan kita. Dan memang yang terjadi di wilayah kerja PT FI adalah bahwa jumlah yang terkena virus corona COVID-19 ini cukup tinggi, namun dengan kesigapan tim medis kita dan juga dengan kita jaga terus protokol-protokol kesehatan, itu tingkat kesembuhannya mencapai lebih dari 90%. Per hari ini kasus yang aktif positif itu hanya tinggal 16. Dari total semuanya 241 kasus. Jadi tingkat kesembuhan yang tinggi ini juga tentunya merupakan kerjasama dengan para petugas medis kita dan juga karyawan-karyawan kita yang penuh dengan kedisiplinan untuk melakukan protokol-protokol COVID yang sudah Oke, ditetapkan. Pak Tony, saya Gitu. ingin update apakah lockdown di Tembagapura ini masih terus berlangsung hingga saat ini dan kemudian bagaimana juga dampaknya ke produksi, Pak? Jadi sekarang ini sudah kita mulai longgarkan, sekarang kita sudah mulai melakukan demobilisasi sebagian orang. Ada sekitar 1.000 orang yang mereka sudah 4 bulan lebih bekerja di tambang dan mereka yang sudah jadwal cutinya sudah mulai kita lakukan demobilisasi dan memobilisasi karyawan-karyawan lainnya untuk menggantikan mereka. Tapi tentu saja ini dijalankan dengan protokol yang sangat ketat. Karena kita harus mengurangi densitas atau kepadatan karyawan yang ada di Tembagapura dan sekitar wilayah tambang. Ini akan secara bertahap kita kurangi densitinya. Dan ini kalau dari segi produksi, memang saya sangat bangga dan atas ketabahan dan ketangguhan karyawan-karyawan kita di wilayah tambang yang bisa bekerja terus dengan tekun, walaupun ada ancaman COVID-19 ini, namun tingkat produksi itu bisa tetap dijalankan sehingga produksi masih bisa tetap mencapai target dan juga tentu saja ini akan berguna bagi bangsa dan negara sehingga masih tetap bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Oke, produksi masih sesuai dengan target. Bagaimana dengan permintaan? Karena kan kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, manufaktur di seluruh dunia kegiatannya juga berkurang, Pak. Bagaimana dengan permintaan dari tembaga, kemudian juga emas sendiri, apakah juga sudah ada datanya, paling tidak hingga paruh pertama, tren dari penurunan permintaan? Jadi kalau dilihat dari kuartal pertama, kuartal kedua, kalau kita bandingkan, permintaan terhadap konsentrat, produk kita yang kita jual adalah konsentrat tembaga yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Itu pembeli-pembeli kita tetap mengabsorb konsentrat tembaga yang kita jual. Baik di PT Smelting di Gresik dan juga para buyer kita dari luar negeri. Mereka semuanya tetap membeli. Jadi puji Tuhan bahwa pasarnya tetap ada walaupun memang harganya sempat turun. Harga tembaga turun dari $2.75 per pound, itu turun menjadi sekitar 2,3 pada saat mulai COVID. Tapi perlahan-lahan sekarang ini sudah bergerak naik kembali dan juga beberapa mineral lainnya seperti nikel dan juga timah sudah mulai bergerak naik kembali. Oke, produksi tetap jalan, kemudian juga permintaan juga terlihat tidak ada penurunan gitu Pak ya. Namun ada beberapa proyek yang mau tidak mau ditunda karena adanya pandemi dari PT Freeport Indonesia sendiri gitu. Kalau tidak salah ada 3 Pak ya. Bisa dijelaskan penundaan ini seperti apa, kemudian juga targetnya dari penundaan ini selesainya bisa mundur ke tahun berapa Pak? Jadi memang di internal PT FI ada beberapa proyek yang bisa kita tunda. Kita kaji ulang terus terang bahwa dari segi pengeluaran juga kan kita harus hemat, situasi dunia sekarang menjadi tidak menentu, kita harus reschedule beberapa proyek yang tidak kritikal, kita reschedule proyek internal kita di Tembagapura sana. Tapi ada juga satu proyek, yaitu proyek pembangunan smelter yang menurut rencana itu akan kita selesaikan pada akhir 2023. Dan sekarang ini proyek itu tertunda karena memang proyek pembangunan smelter di Gresik itu main kontraktornya adalah Chiyoda dari Jepang. Dan mereka sangat terdampak COVID. Dan juga main consultant kita yang melakukan front-end engineering design itu juga Hatch dari Kanada yang
juga sangat terpengaruh atau terdampak dengan COVID, dan juga teknologi provider kita yaitu Autotech dari Finlandia. Jadi mereka-mereka ini mengalami keterlambatan yang sangat, dan juga sehingga kita praktis dalam 3-4 bulan ini tidak ada kegiatan yang signifikan. Di samping itu juga Gresik dinyatakan sebagai wilayah PSBB. Dan untuk itu kami sudah mengajukan kepada pemerintah untuk dapat mendapatkan perpanjangan waktu 1 tahun atau delay selama 1 tahun. Namun memang sampai saat ini masih dikaji oleh pemerintah, kita belum mendapatkan jawaban resminya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan konfirmasi dari pemerintah mengenai pengajuan pengunduran proyek tersebut kepada pemerintah. Oke, Begitu, Pak Tony, Pak. nanti saya akan kembali kepada Anda nanti di segmen selanjutnya terkait dengan di masa transisi seperti ini gitu. Apa yang Anda lihat dari sisi Freeport Indonesia? Tetaplah bersama kami, Economics masih akan kembali usai jeda. Jadi kalau ditanyakan apakah kita akan berminat di logam tanah jarang, mungkin saya bisa katakan bahwa kita akan fokus untuk menambang di Grasberg sampai dengan 2041 sesuai dengan IPK kita.